إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa ba'da. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah atas nikmatnya kita masih bisa berkumpul di majelis ini. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Imam Mujahidin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang sifat meniti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, a'azzina Allah wa iyyakum. Di kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit apa yang saya punya. Kita mengulas sejarah terdahulu tentang bab nikah. Orang Arab terdahulu disebut dengan Arab Jahiliyah. Itu panjang kisahnya, kenapa disebut dengan masa jahiliyah. Mereka punya tradisi menikah dengan orang Arab terdahulu jahiliyah punya 4 macam pernikahan. Satu diambil oleh Islam, diserap oleh Islam, dan sampai sekarang kita pakai. Yang 3 diharamkan. Dari sini kita akan membahas tradisi-tradisi Arab jahiliyah yang baik, yang diambil, yang diserap oleh Islam, dan yang diharamkan oleh Islam. Yang pertama dalam bab nikah. Nikah di sini ada 4 contoh perkawinan, pernikahan orang Arab terdahulu. Yang pertama namanya nikahul wiladah. Nikahul wiladah itu sampai saat ini masih kita lestarikan. Nikah dengan tujuan untuk melestarikan keturunan, untuk memiliki anak, dan ini disetujui oleh Islam. Dan ini normal, sebagaimana seorang laki-laki datang ke rumah perempuan, berkhitbah, mendatangi walinya, dan sebagaimana sampai kita tahu saat ini. Nah, yang kedua ini nikah yang diharamkan oleh Islam yang pernah terjadi di zaman Arab Jahiliyah, yaitu nikah istibda'. Istibda' itu nikah, jadi perempuan udah bersuami. Sang suami mengutus istrinya ke seorang laki-laki yang tampan, yang kaya, seorang dokter, punya jabatan, yang punya kekayaan. Ya, kalau sekarang kayak profesor, kayak dokter gitu, dikirim istrinya, kamu tidur sama dia. Sengaja dikirim. Dengan tujuan apa? Memiliki anak dari gen dia. Jadi kalau perempuan ini hamil, anaknya pinter, kaya, tampan kayak laki-laki ini. Nah, itu nikah istibda'. Ini diharamkan oleh Islam. Dan ini terjadi di Arab Jahiliyah terdahulu. Nikah yang ketiga yaitu nikah hurrah. Nikah hurrah itu seorang perempuan, atau ke dalam bahasa sekarang namanya poliandri. Kalau perempuan nikah dengan 10 suami, ya enggak cuma 3, 4, 10. Kalau rohtun itu artinya bilangan yang 3 sampai 10. Jadi seorang wanita dibolehkan nikah dengan 3 atau sampai 10 suami. Nah, nanti anaknya seperti ini. Kalau sang istri udah hamil dan melahirkan, maka 10 suaminya diajak ke satu majelis, dilihat anaknya mirip siapa gitu. Kalau misalnya anaknya ini mirip Kang Wahyu wajib mas'ul gitu. Kamu harus nikah, ya kamu harus menafkahi perempuan ini sampai anak-anaknya juga gitu. Itu nikah hurrah. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi kalau anaknya lahir, dilihat ini mirip siapa, hidungnya, matanya, pipinya, semuanya. Oh, mirip Kang Tafsir. Berarti bapaknya gitu. Itu nikah poliandri atau nikah hurrah. Paham? Yang terakhir, yang keempat, itu diharamkan oleh Islam. Ya. Yang terakhir nikahul alam. Nikahul alam itu alam, bendera. Nah, bendera itu jadi orang terdahulu pelacur ya.
Kalau pelacur zaman Arab Jahiliyah itu nggak seperti pelacur zaman sekarang. Mereka kalau mau menjual diri, cukup memasang bendera di depan rumahnya itu. Nah, kalau ada orang lewat, itu pertanda, oh orang ini lagi mau jual diri. Cukup memasang bendera, nggak perlu nenteng-nenteng keluar rumah pakai mamer enggak. Mereka orang tersebut punya adab ya. Cukup memasang bendera itu udah alamat, oh ini pasti orang ini mau jual diri. Nah, jadi kalau ada laki-laki lewat, ada bendera, masuk dan melakukan hubungan seperti itu, dan ini namanya nikahul roya, nikahul alam, diharamkan oleh dalam Islam. Itulah 4 tradisi nikah dalam Arab Jahiliyah, yang 3 diharamkan, 1 dihalalkan. Adapun tradisi, tadi tradisi nikah ya, ada tradisi Arab yang bagus yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh Islam. 4 tradisi Arab yang bagus, salah satunya memuliakan tamu. Jadi ikramud dhuyuf itu tradisi Arab terdahulu, sampai sekarang pun masih dilestarikan dan bahkan disunahkan memuliakan tamu. Nah, yang kedua ini wafa. Wafa ini kesannya panjang. Wafa itu menepati janji. Jadi orang Arab masih jahiliyah, mereka dalam janji itu mereka menepati. Melanggar janji itu namanya aib. Jadi ada kisahnya terjadi nyata. Dan subhanallah, kisah kita belajar dari orang jahiliyah ya. Ada seorang penguasa Hirah namanya, itu di daerah Bahrain sana itu dulu. Nama penguasanya Nu'man bin Munzir. Ketika itu dia sedang berpatroli ya. Kenapa masih lama kan? Kisahnya panjang loh, nggak apa-apa ya. Nu'man bin Munzir ini dia berpatroli. Kemudian menjelang waktu malam, dia kehilangan kudanya, kehilangan alat tunggang kuda ketika itu. Sehingga dia dan para pengawalnya harus diteduh di suatu tempat. Nah, tinggallah dia ketemu suatu tempat ini tempatnya Hanzalah. Hanzalah ini seorang Arab Badui. Hanzalah keluar rumah dan mendapati seorang Nu'man bin Munzir adalah seorang raja. Dia berkata, "Wahai tuan, apakah kau tersesat di sini?" "Iya, kami butuh tempat tinggal dan butuh makan." Hanzalah ini orang Arab Badui yang miskin, gak punya apa-apa, cuma punya roti, gandum, dan daging kambingnya sedikit. Tapi karena mereka memuliakan tamu, diajaklah raja tadi itu Nu'man bin Munzir. Tapi raja ini dia menyembunyikan identitasnya, dia nggak bilang kalau ini raja, bukan. Nginaplah raja tadi di rumahnya Hanzalah. Di malam itu dia dikasih makan, dimuliakan, tempat tidur, segala macam. Pokoknya Hanzalah memuliakan sang raja tadi. Tapi dia nggak tahu, tuh raja nggak tahu, dia hanya niat orang-orang biasa. Pada pagi harinya, sang raja tadi Nu'man bin Munzir keluar minta izin untuk pulang karena kudanya udah ketemu. Kata sang raja, "Wahai Hanzalah, mintalah kepada aku sesuatu, pasti akan kuberikan karena aku adalah raja Hirah." Kemudian kata Hanzalah, "Aku tidak minta sekarang, tapi aku minta nanti kalau aku butuh sesuatu." Nah, setahun kemudian, ini udah setahun kemudian, Raja Nu'man bin Munzir ini punya kebiasaan, ada istilah Yaumun Na'im dan Yaumun Bu'sah. Yaumun Na'im itu hari kalau dia ketemu orang akan diberi makan, diberi hadiah, diberi sesuatu. Hari Bu'sah itu kalau dia keluar, dia mendapat ada orang yang jalan akan dibunuh, akan disiksa sampai dibunuh. Itu Yaumun Bu'sah. Suatu hari Hanzalah tadi itu dia keluar mencari nafkah karena dia dalam keadaan miskin, mencari makan, mencari hewan untuk diburu. Hanzalah ini keluar di hari Bu'sah. Yang mana kalau hari Bu'sah ini kalau sang raja melihat pasti akan dibunuh gitulah. Keluarlah Hanzalah dan mendapati sang raja. Kata sang raja, "Bukankah kau orang Badui? Bukankah engkau Hanzalah? Bukankah engkau dulu yang pernah menjamu aku?" "Betul sang raja." "Mengapa engkau keluar di hari Bu'sah? Engkau tahu hari ini pasti akan kubunuh engkau." "Wahai raja, aku orang yang miskin, aku orang yang tidak punya apa-apa, aku hanya ingin mencari nafkah buat istri dan anak-anakku." Akhirnya sang raja gak bisa lagi berhujah, "Kamu harus mati hari ini karena ini adalah hari Bu'sah." Toib, kata Hanzalah, "Wahai raja, beri aku waktu 1 tahun lagi.
karena aku harus membuat wasiat kepada istriku dan anak-anakku. Kata sang raja, kalau begitu siapa jaminanmu? Siapa yang kau jamin untuk kalau aku nggak datang, siapa yang akan dibunuh? Kata Hanzalah, baik aku akan cari dhamin, yaitu yang menjaminnya. Dia menunjuk satu orang itu, kata si Hanzalah. Terus orang itu menolak, saya nggak mau. Terus dia menunjuk yang itu, oh saya nggak mau, karena kamu nggak tahu yang dibunuh gitu kan. Sampai nyampe 10 orang, nggak ada yang mau, menolak semua. Tiba-tiba datang satu orang namanya Qurat. Datang, wahai raja, aku yang menjadi jaminan dia. Apa benar kamu mau jadi jaminan? Iya. Pulanglah Hanzalah ke istrinya membawa uang, jadi sang raja memberi hadiah 100 ekor unta dan membawa uang. Setahun berlalu, ya pas hari udah genap setahun, kata sang raja, hari ini adalah hari eksekusi. Kalau Hanzalah nggak datang, maka kamu Qurat akan mati hari ini juga. So, udah ya panik gitu ya. Kenapa nggak datang orang ini? Oke, kata sang raja, sekarang aku akan eksekusi kamu. Tapi kata si Qurat, oh belum raja, kita tunggu sampai matahari terbenam, karena belum sampai hitungannya belum hari kalau belum terbenam. Udah mau terbenam matahari, datanglah Hanzalah. Ya tadi itu sang raja udah megang pisau, udah mau menyembelih si Qurat. Tiba-tiba datanglah dari kejauhan Hanzalah. Terus dia berjerit, wahai raja, aku datang. Sang raja marah, kenapa engkau datang? Bukankah sudah ini jaminanmu? Wahai raja, hadzal wafa. Ini adalah wafa. Inilah kebiasaan jahiliyah yang bagus, wafa. Menepati janji sekalipun nyawa taruhannya. Dan pada akhirnya kisah ini diabadikan dalam sejarah, yaitu kisah Yaumun Bu'sah. Sang raja tidak jadi mengeksekusi Qurat dan tidak juga mengeksekusi si Hanzalah. Karena tadi al-wafa yang sampai sekarang pun kalau kita tidak wafa berarti kita kalah sama orang jahiliyah. Kisah ini sangat memotivasi kita untuk terus menepati janji. Kalau janji harus tepati. Jangan sampai kita kalah orang jahiliyah yang mereka sendiri sangat mengagungkan al-wafa tersebut. Hadza wa barakallahu fikum jami'an. Nas'alullaha yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.